Sama berjumpa lagi di mata pelajaran hari ini. Hari ini kita belajar kimia. Ibu berharap kalian bisa dengan melalui video ini kalian memahami apa yang Ibu sampaikan. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai larutan penyangga. Nah, larutan penyangga ini disebut juga dengan larutan buffer. Nah, di materi sebelumnya kan Ibu sudah memberikan penjelasan tentang larutan buffer yang ada di dalam tubuh. Nah, Ibu berharap kalian sudah memahami peranan dari larutan buffer di dalam tubuh. Nah, sekarang Ibu akan menerangkan ini dengan lebih rinci. Nah, sekarang sebelum kita harus tahu dulu apa itu sebenarnya larutan buffer. Nah, larutan buffer ini adalah larutan, kan larutan itu campuran ya. Nah, campuran dari asam lemah dengan garamnya. Nah, garamnya itu boleh juga disebut dengan bahasa konjugasinya, atau campuran dari basa lemah dengan garamnya. Nah, garamnya kalau basa lemah tentu asam konjugasi. Nah, sekarang fungsinya itu sebagai apa? Nah, penyangga, yang namanya penyangga penopang, berarti ada yang ditopangnya. Nah, dia berfungsi untuk mempertahankan pH. Nah, jadi sama seperti rumah. Kalau rumah dia ada fondasi, itu dasar tubuh kita. Nah, dia ini penopang apa? Nah, ada atap di sana yang ditopangnya. Itulah yang dipertahankan oleh sebuah tiang di rumah. Nah, ini tiang di dalam tubuh kita, dia mempertahankan pH tubuh supaya tetap stabil. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya? Nah, cara membuatnya itu, boleh langsung asam lemah cara satu, boleh langsung caranya asam lemah dengan langsung kepada garamnya. Nah, atau bahasa konjugasinya. Contoh, ini asam lemah CH3COOH dengan CH3COONA. Nah, boleh seperti itu. Nah, ingat ya, harus pasangannya. Berarti ada kembarannya di sini. Nah, ini yang benar. Bukan seperti ini. CH3COONA, CH3COOH dengan NaCl. Nah, ini bukan ya, ini bukan penyangga. Yang lemah kembarannya. Oke ya. Nah, yang kedua, boleh juga caranya seperti ini. Basa lemah dengan garamnya. Nah, atau asam konjugasinya. Nah, basa lemah ini contohnya NH3 dengan NH4OH lah kita buat sini ya. NH4Cl. Nih, ada kembarnya yang lemah. Nah, itu dia. Ini cara membuat yang pertama. Nah, cara yang membuat yang kedua itu adalah langsung asam lemah ditambah basa kuat menjadi garam ditambah air. Nah, sama kemarin seperti kita membuat penggaraman. Nah, asam lemah ditambah basa kuat menjadi garam tambah air. Nah, caranya macam mana? Nah, kita buat mula-mula bereaksi setimbang. Nah, kalau misalkan ini ini belum ada. Nah, ini yang bereaksi, ini kalau membuatnya, ini harus kita lebihkan. Nah, ini kita yang bereaksi itu misalnya ini 0,5A. Nah, ini harus dibuat habis. Nah, ini belum ada ya. Nah, ini sesuai dengan perbandingan koefisien 0,5A, 0,5A. Berarti ini 0,5A. Ingat ya, ini dikurang, produk bertambah. Ini AA, ini habis, ini 0,5A, ini 0,5A. Nah, ini kan jadinya terjadi campuran dari ada asam lemahnya, ini ada garamnya atau basa konjugasi. Inilah yang membentuk
buffer. Nah, karena asalnya adalah berasal dari asam lemah, maka disebutlah dia buffer asam. Nah, kalau dia buffer asam berarti asam berarti ditandai dengan H positif. Berarti pH-nya langsung kita cari H positif. H positif sama dengan Ka dikali mol asam lemahnya dibagi dengan mol garamnya atau asam konjugasinya. Nah, itu dia. Tapi mol yang dimasukkan ini mol yang dari sini ya, bukan dari awal, dari yang sini. Pada saat setimbang. Nah, ini dia. Nah, yang kedua, yang selanjutnya bisa juga dibuat dari basa lemak ditambah dengan asam kuat. Nah, dia kan akan menghasilkan garam ditambah dengan air. Nah, sama seperti ini kita membuatnya. Ada mula-mula bereaksi setimbang. Ya, kita buat misalkan ini B, ini kita buat B. Nah, ini mula-mula belum ada. Nah, ini kita buat misalnya setengah 0,5 B. Ini B. Nah, ini 0,5 B, 0,5 B. Dua kita buat ya. Dua. Oke. Nah, berarti ini kita kurangkan ya karena dia bereaksi berkurang. Hasil reaksi bertambah. Ini habis di 0,5 B, ini 0,5 B, ini 0,5 B. Nah, baru kita masukkan. Nah, ini tengok yang bersisa. Ini basa lemah, ini garamnya atau basa konjugasinya. Campuran kedua ini dia akan membentuk sebuah larutan buffer. Buffer karena dia yang bersisa basa lemah, buffer basa. Nah, kalau buffer basa, maka kita akan mencari OH min. OH min sama dengan Kb dikali mol basa lemahnya dibagi dengan mol garamnya atau basa konjugasinya. Nah, ingat, ini yang dimasukkan adalah dalam posisi setimbang. Nah, karena pH, lihat ya, pOH sama dengan min logaritma OH min. Ingat, pH ditambah pOH sama dengan 14, baru nanti dapat pH-nya. Nah, seperti ini. Nah, dari kesimpulan yang Ibu terangkan, berarti dapat kita buat kita buat jenis dari larutan buffer. Jenis dari larutan buffer itu ada dua. Yang pertama ada buffer asam, yang kedua ada buffer basa. Nah, ini tadi asam lemah ditambah dengan garamnya atau basa konjugasinya, ini basa lemah ditambah garamnya atau asam konjugasinya. Nah, itu dia. Nah, oke. Sampai di sini penjelasan Ibu, semoga kalian paham. Terima kasih.